Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita untuk melaksanakan kewajiban salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita, amal ibadah kita lainnya, amal soleh kita senantiasa diterima Allah Ta'ala. Pada siang hari ini kuliah zuhur mengambil tema yang diumumkan tadi, la'alla sa'ata takunu qaribah, boleh jadi kiamat sudah dekat. Tema ini adalah tema yang kita kutip dari sebuah firman Allah Ta'ala yang berbunyi sebagai berikut. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai as-sa'ah. As-sa'ah itu bisa diartikan hari akhir, bisa diartikan hari berbangkit, bisa juga diartikan hari kiamat. Yang manapun arti yang kita pilih, dia mengacu kepada berakhirnya kehidupan dunia yang fana ini. Jadi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwah di kota Mekah yang waktu itu didominasi oleh kemusyrikan, kejahiliahan, maka beliau mendapat tantangan yang begitu hebat. Mengapa? Karena masyarakat jahiliyah Quraisy Arab sudah lama terbangun sebuah opini sesat bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah, mereka mengakui adanya sekutu-sekutu bagi Allah itu. Sehingga mereka meyakini sekurang-kurangnya ada 360-an sekutu bagi Allah Ta'ala, sesuai dengan jumlah berhala yang ada di dalam dan di sekitar Ka'bah. Ada berhala-berhala yang kalau istilah modernnya ring satu, ya kan? Seperti namanya Hubal, Lata, Manat, Uzza. Tetapi ada berhala-berhala yang bahkan mungkin nggak ada namanya, sekedar tengkorak ayam misalnya, kepala tengkorak ayam. Nah, tapi yang jelas mereka tidak bisa menerima datangnya Nabi Muhammad SAW dengan ajakan yang berbunyi La ilaha illallah, tidak ada ilah selain daripada Allah. Dan jangan salah ya, kaum musyrikin Quraisy itu bukan tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Mereka menerima Allah sebagai Rabb. Buktinya di dalam ayat Al-Quran berulang kali disebutkan dialog antara Nabi kita dengan kaum musyrikin Quraisy. Allah berfirman, katakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakan kepada mereka, siapa yang memberikan rizki? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi mereka tahu Allah itu ada, Allah itu Rabb, pencipta, pemberi rezeki. Tetapi yang mereka tidak mau terima adalah Allah sebagai ilahan wahidan, ilah satu-satunya. Mereka mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala, partner, associates ya, bagi Allah Ta'ala. Makanya disebut kaum musyrikin. Nah, penolakan mereka terhadap tauhid membawa penolakan kepada semua konsekuensi dari tauhid. Yang salah satunya adalah al-imanu bil yaumil akhir, mengimani adanya hari akhir, hari kiamat, hari berbangkit atau hari akhir as-saah. Sehingga mereka kemudian bertanya dan diabadikan dalam ayat ini. Tetapi pertanyaan mereka bukan pertanyaan serius, bukan. Ini sebuah ejekan kepada Nabi kita. Ya Muhammad, kalau memang benar akan terjadi as-sa'ah, kapan? Nah, begitu. Jadi dia bukan pertanyaan serius, ini ejekan. Coba sebutkan tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa akan terjadi hari kiamat. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita menjawab pertanyaan ejekan mereka itu, Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak seorang manusia pun ada yang tahu kapan jadwal kiamat. Kalaupun ada manusia yang layak mengetahui, tentunya dialah utusan Allah Ta'ala.
Tetapi nyatanya tidak satu hadis pun kita jumpai dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan jadwal, tanggal, bulan, apalagi tahun terjadinya kiamat. Kalaupun ada isyarat ke arah itu, paling-paling hadis riwayat Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya kurang lebih tidak ada hari di mana matahari bersinar lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah Ta'ala mengusir Adam alaihissalam dari jannah. Pada hari itulah Allah menerima taubatnya Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah Ta'ala akan memasukkan kembali Adam alaihissalam ke dalam jannah. Dan pada hari itulah terjadinya yaumul qiyamah. Ini satu-satunya isyarat hadis mengenai jadwal kiamat, yaitu hari Jumat. Tetapi Jumat yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya tatkala tahun lalu sutradara Hollywood bikin film judulnya 2012 dengan gambaran multi-dimensional catastrophe atau apokalips, hari kiamat terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012. Ternyata tanggal itu hari Jumat. Dia tahu hadis ini barangkali. Tetapi jelas ini mengandung kedustaan. Buktinya sudah berlalu hari itu dan tidak terjadi. Jadi saudaraku rahimakumullah, bila anda ditanya kapan akan terjadi hari kiamat, jawablah seperti yang Allah tegaskan di dalam ayat ini, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu kapan jadwal persis yaumul kiamat. Namun di dalam ayat ini Allah Ta'ala kemudian mengakhiri ayat ini dengan berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktu. Jadi di satu sisi Nabi kita diberitahu bahwa jadwal kiamat hanya Allah yang tahu, tetapi di lain sisi Nabi kita yang berarti kita semua juga diberitahu bahwa kiamat itu boleh jadi sudah dekat. Nah, dari ayat inilah kita mengambil judul yang menjadi tema kita siang hari ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, oleh karenanya pantas bila mana ada sebuah hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti ini. Lalu Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah yang dirapatkan, dihimpun, didekatkan satu sama lainnya. Jadi kalau jari telunjuk isyarat kapan Nabi diutus, jari tengah isyarat kapan terjadinya hari kiamat, kata Nabi kita ini dua peristiwa berdekatan. Sedangkan Nabi kita diutus sudah berapa lama? Sudah 15 abad yang lalu. After all, time is relative, ya kan? Waktu itu kan relatif. Kata orang Arab, apapun yang akan datang itu sudah dekat. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang lain lagi disebutkan, wa kana idza dzakara as-sa'ata ahmarat wajnatahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu nadhiru jayshin yaqulu sabbahakum masa'akum. Bila Nabi Muhammad SAW menyebut-nyebut perihal hari kiamat, wajah beliau memerah, kedua pipinya memerah, wajahnya memerah, pertanda marah, suaranya meninggi dan amarahnya bertambah, seolah-olah beliau memperingatkan pasukan perang dengan berseru, hati-hati kalian di waktu pagi hari dan hati-hati kalian di waktu sore hari. Makanya pernah seorang sahabat suatu hari keluar rumah, melihat di kejauhan ada asap, dia keliling ke rumah sahabat lainnya, dia gedor pintunya satu persatu sambil berteriak-teriak, ad-dukhan, 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 artinya asap, asap, asap. Keluarlah semua penghuni rumah-rumah itu bertanya kepada dia, ada apa? Dia menunjuk ke arah asap, dia bilang ad-dukhan. Kami tahu itu asap, lalu ada apa dengan asap itu? Maka sahabat ini berkata, tidakkah kalian ingat keterangan Nabi Muhammad SAW mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, bila sudah muncul asap. Subhanallah. Itu sahabat 15 abad yang lalu sedemikian seriusnya menghadapi suatu tanda yang dia lihat dan dia yakini merupakan min alamatis sa'ah, di antara tanda hari kiamat. Kira-kira kita yang hidup sekarang sepatutnya lebih santai atau lebih serius? Ya, lebih serius, because the time is ticking forward, karena jarum jam berputar ke depan. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, ada pertanyaan penting yang harus kita jawab. Jika muslim tidak mengalami hari kiamat, hari kehancuran total alam semesta ini, apakah itu menjadi alasan dia boleh bersikap santai terhadap peristiwa dahsyat kiamat? Mungkin ada sebagian kita yang belum tahu ya.
bahwa kalau kiamat terjadi, Muslim orang beriman tidak mengalaminya. Dalilnya dari mana? Ini dalilnya dua hadis ini sekurang-kurangnya. Pertama, Nabi bersabda, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali menimpa atas manusia-manusia paling jahat. Jadi orang soleh, orang beriman tidak mengalami hari kiamat. Dalam hadis yang lain lagi di bawahnya disebutkan innallaha yab'atsu rihan minal yamani alyana minal harir dan seterusnya. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengutus suatu angin yang lebih lembut dari sutra menyebar dari arah Yaman ke seluruh dunia. Jadi angin sepoi-sepoi kayak angin AC begini menyebar ke seluruh dunia dari Yaman. Maka tidak seorang pun karena angin itu yang akan disisakan dari orang-orang yang masih ada iman, walaupun imannya tinggal seberat biji atom, kecuali akan dicabut rohnya, terkena angin itu dan meninggal. Sehingga nanti yang masih hidup tinggallah orang-orang kafir 24 karat. Sebab semua orang beriman, hatta yang imannya tinggal seberat biji atom, meninggal kena angin itu. Dan para ulama sepakat hadis ini mengisyaratkan suatu peristiwa yang akan terjadi ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, tetapi Allah tidak mengizinkan malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, pertanda kiamat dimulai jika masih ada orang beriman di muka bumi. Allah sayang sama orang-orang beriman, Allah wafatkan mereka terlebih dahulu. Sehingga nanti tinggallah orang-orang kafir 24 karat, mereka akan berbuat mungkarat bila hudud, kemungkaran-kemungkaran tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena yang biasa membatasi mereka sudah wafat. Ingat, umat Islam ini punya 3 kriteria kan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran ayat 110. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah sajikan untuk seluruh umat manusia. Kalian selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan kalian selalu beriman kepada Allah. Kalau sudah tidak ada lagi seorang muslim pun di muka bumi, tentunya orang kafir bisa berbuat kemungkaran tanpa batas. Makanya hadis-hadis tentang tanda-tanda menjelang dekat sekali kiamat penuh dengan hal-hal yang sangat memprihatinkan. Misalnya Nabi menggambarkan manusia kelak nanti akan bersetubuh di jalan-jalan laksana keledai, tidak ada yang menghalangi mereka. Akan ada orang dari Habasyah, Ethiopia, datang ke kota Mekah dengan maksud menghancurkan Ka'bah, tidak ada yang menghalangi dia. Nah, atas mereka inilah kiamat akan terjadi. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, dalil-dalil ini merupakan good news, ya kan, berita gembira buat kita orang beriman, ya kan. Tetapi pertanyaannya kan masih berlaku. Jika muslim tidak mengalami hari kiamat, apakah itu menjadi alasan dia boleh bersikap santai terhadap peristiwa dahsyat kiamat? Kan mungkin saja kan setelah tahu hadis ini, ada yang di dalam hatinya, ini Ustadz aneh ngomongin kiamat. Umat Islam masih 1,5 miliar di muka bumi, masih lama kiamat, nggak usah diomongin dah. Gitu. Ya kan bisa aja kan, jadi santai begitu kan, karena tahu ada dalil begini. Nah, kira-kira apa jawabannya? Boleh atau tidak? Boleh bersikap santai terhadap kiamat karena sudah tahu bahwa kiamat nggak akan menimpa kaum muslimin, orang beriman, dan sekarang masih banyak orang beriman. Boleh? Tidak boleh. Kelihatannya tidak bolehnya mutafakun alaih, ya, disepakati bersama ya. Tetapi sekarang pertanyaan selanjutnya, alasannya apa? Tadi di wanti-wanti sama Rasul. Apa? Hati-hatilah di pagi hari dan sore hari itu. Oke, diwanti-wanti sama Rasul. Jawaban itu benar, tetapi nggak tepat. Ada alasan yang lebih tepat lagi daripada itu boleh jadi menimpa diri sendiri. hari kiamat boleh jadi menimpa diri sendiri, bukan boleh jadi pasti menimpa diri sendiri. Itu namanya kiamat sugro, kiamat kecil, ya. Tapi yang kita bicarakan ini kaitan dengan kiamat kubro, kiamat besar. Jadi jawaban itu benar, tapi tidak tepat juga. Satu lagi kesempatan. Yang benar jawabannya, yang tepat jawabannya berhak berangkat ke umroh jika mampu. Alasannya karena jarak antara Rasul diutus dengan kiamat itu sangat dekat. Oke. Alasannya karena jarak antara Rasul diutus dengan kiamat sangat dekat. Terus apa hubungannya? Kita Ya, berarti bersikap santai. harus siap kapan? Baik, jadi semuanya jawabannya benar, tapi nggak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah walaupun kaum muslimin tidak mengalami huru hara hari kiamat, ya, kehancuran total jagat raya ini, tetapi kaum muslimin tidak terbebaskan dari huru hara akhir zaman atau era penuh fitnah di akhir zaman, qoblal qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat.
Jadi sebelum datang hari kiamat itu akan muncul suatu era penuh dengan fitnah. Nah di era penuh fitnah itu, apa ancaman yang muncul? Ancaman yang muncul adalah virus MTS, murtad tanpa sadar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya aneka fitnah seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin lalu menjadi kafir di sore harinya. Di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin lalu menjadi kafir di pagi harinya. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, barang paling mahal dalam hidupnya, demi membeli barang murahan, yaitu kenikmatan dunia. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis ini, Nabi jelas-jelas memberikan ancaman kalau era penuh fitnah sudah datang. Ancaman itu berupa virus MTS, murtad tanpa sadar. Nabi bilang pagi orang masih beriman, sore jadi kafir. Sore masih beriman, pagi jadi kafir. Nabi tidak membandingkan antara berbuat baik dan berbuat buruk. Pagi berbuat baik, sore berbuat buruk. Itu sudah gak bagus ya. Tapi masih lumayan. Kenapa? Karena seburuk-buruknya perbuatan orang yang beriman masih bisa diampuni Allah Ta'ala. Tapi kalau orang sudah jadi kafir, sebaik-baiknya perbuatan dia, hatta dia sholat sekalipun dalam keadaan gak ada imannya, la qimatalah, gak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Makanya semua ayat yang berbicara tentang amal soleh tidak mesti digandengkan dengan iman. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan beramal soleh. Makanya jangan cuma sibuk beramal, tapi nggak pernah bertanya saya beriman atau tidak. Sebab takdir Allah bisa terjadi. Misalnya Allah ternyata sudah merencanakan bulan depan bulan apa? April. Ya, tanggal yang sama dengan sekarang. Tanggal 21. Angin itu mulai berhembus dari Yaman. Angin sepoi-sepoi tadi, ya kan? Menyebar lewat Afghanistan, Pakistan, India, masuk Malaysia, Burma, ya kan, Singapura, masuk Sumatera, masuk Jawa, masuk ke Jakarta. Anda lagi ngantor di cyber, gitu kan? Nah, masuk ke gedung cyber. Teman-teman Anda yang biasa ngaji begini, biasa ke masjid, kena angin itu pada jatuh. Tiba-tiba Anda sendiri nggak mati. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa. Tandanya apa? Anda selama ini mengira Anda beriman, padahal di mata Allah Ta'ala Anda sudah terkena virus MTS, murtad tanpa sadar. Dan saya termasuk orang yang sangat khawatir hadis ini sekarang sudah berlaku. Perlu contoh? Perlu contoh? Perlu dong. Kalau nggak tahu contoh nggak ngerti nanti. Nah contohnya sudah ada kodenya di bawah itu, faham pluralisme. Tersebar luasnya faham pluralisme itu contohnya. Anda tahu paham pluralisme itu bukan bersumber dari Nabi Muhammad SAW, ya kan? Tidak bersumber dari Quran dan Sunnah, tapi bersumber dari produk dunia modern sekarang ini yang sedang dipimpin oleh Barat. Dan Barat itu tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Nah salah satu ajaran yang produk mereka yang mereka sebarluaskan namanya pluralisme. Ajaran ini telah menyebabkan banyak orang yang mengaku muslim terkena virus MTS. Karena apa? Karena orang yang berfaham pluralisme pada tahap awal mempelajari pluralisme, dia terdengar enak di telinga, bahkan sesuai dengan Islam. Sebab bab-bab awal pluralisme itu isinya apa? Setiap manusia harus menghormati manusia lain, apapun latar belakang agama dan keyakinannya. Sampai di sini cocok nggak kita dengan itu? Cocok, sesuai dengan Islam. Tetapi Anda baru dikatakan berideologi pluralisme kalau cuma segitu. Anda baru dikatakan berideologi pluralisme kalau Anda sampai mau mengeluarkan kalimat seperti misalnya semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah kalimat-kalimat sederhana ini cukup membuat orang yang mengaku muslim kharijan minillah, keluar dari agamanya. MTS, murtad tanpa sadar. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan para ulama kita yang sudah merumuskan berbagai keterangan tentang apa-apa saja yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Yang salah satunya adalah seorang mengaku muslim tetapi mengingkari Al-Quran, batal imannya. Dan pengertian mengingkari Al-Quran nggak perlu seluruh ayat, Pak, ya. Nggak perlu 100 ayat.
Bahkan satu ayat diingkari saja sudah layak orang itu dikatakan keluar dari Islam. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang mestinya oleh seorang muslim diyakini seluruhnya mengandung kebenaran. Tidak ada dusta di dalamnya. Tetapi orang yang mengucapkan kalimat tadi, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, sekurang-kurangnya sudah melanggar, mengingkari 3 ayat yang kodenya ada di situ. Ali Imran 19, Ali Imran 85, Al-Hijr ayat 2. Yang pertama, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ngerti kalimat ini? Ngerti kalimat ini? Orang yang ngerti kalimat ini pernah membaca ayat ini, nggak mungkin dia bilang dalam hatinya, begitulah Allah, jangan ekstrim gitu. Semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Iya kan? Dia mengingkari berarti. Allah sudah bilang tidak ada agama yang Allah ridhoi selain dari Islam. Ayat ini bunyinya sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Dia tidak berbunyi sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah salah satunya Islam. Bukan salah satunya, hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 85 apa isinya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama sekali-kali tidak akan diterima di sisi Allah agama itu, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Jelas ayat ini? Jelas kan? Berarti artinya Allah hanya menerima orang yang mau masuk ke dalam agama Islam. Yang masuk ke dalam agama lain diapain sama Allah? Ditolak. Kan Allah bilang, barang siapa mencari selain Islam sebagai agama gak akan diterima sama Allah, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Mana mungkin orang pernah baca ayat ini lalu dia dengan ringannya mengatakan semua agama sama. Makanya para pemuda Islam hati-hati dengan ucapan Anda. Jangan terlalu semangat akhirnya teriak Islam agama paling benar. Ini juga salah. Nggak ada ayat mengatakan Islam agama paling benar. Kalau Islam agama paling benar berarti agama lain juga benar, cuma kurang benar. Ya, sedangkan Allah tidak pernah mengatakan Islam agama paling benar. Islam adalah agama yang benar kata Allah Ta'ala. Surat At-Taubah ayat 33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan membawa petunjuk Al-Huda Al-Quran dan dengan membawa agama yang benar, dinul haq al-Islam. Islam itu agama yang benar kata Allah, untuk dimenangkan atas segenap agama lainnya walaupun orang-orang musyrik gak suka. Jadi kalau Islam agama yang benar, yang lain apa? Agama yang lain apa? Salah. Ini harus duduk dalam benak pikiran seorang muslim, keyakinannya. Kalau ini nggak duduk Pak, ini termasuk yang bisa menyebabkan orang itu terkena MTS. Banyak nggak orang sekarang sudah ngomong semua agama sama? Banyak. Berarti banyak yang sudah MTS. Berarti ayat hadis ini sudah menjadi kenyataan sekarang. Gitu. Makanya bagi Anda yang tertarik tema tentang hal-hal yang membatalkan keislaman, di luar ada gerai kecil, anak-anak saya menjual buku. Salah satu bukunya yang berjudul ATM, Awas Terjebak Murtad. Buku ini aslinya berbahasa Arab, judulnya Nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Mengandung penjelasan tentang 10 perkara yang kalau seorang mengaku muslim terlibat di dalamnya, batal. Dan kita harus waspada terhadap fenomena yang satu ini. Karena kalau kita sudah terkena fenomena ini, apapun yang kita kerjakan ya praktis nggak ada nilainya di mata Allah Ta'ala. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dulu kita masih kecil belajar agama, diajarkan cara berwudu sampai detail kan, sampai ada bab namanya apa, hal-hal yang membatalkan wudu. Kita hafal sampai sekarang yang membatalkan wudu. Kita belajar tentang sholat, diajarkan bagaimana gerakan sholat, bacaan sholat, termasuk ada bab namanya apa, hal-hal yang membatalkan sholat, ya kan? Tapi herannya kita nggak pernah nanya dan kita nggak pernah dijelaskan, Ustadz kira-kira iman bisa batal nggak? Nggak pernah kita tanya. Padahal sama dengan sholat, sama dengan wudhu, sama dengan haji umroh bisa batal. Begitu juga iman bisa batal. Nah kita sedang hidup di era pembatal keislaman itu bertaburan di sekitar kita. Kalau kita tidak punya ilmu tentangnya, la haula wala quwwata illa billah. Nah oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, saya tegaskan kembali, walaupun kaum muslimin tidak mengalami huru-hara hari kiamat, peristiwa dahsyat kehancuran alam semesta,
Namun umat Islam tidak terbebaskan dari huru hara akhir zaman atau era penuh fitnah di akhir zaman. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan beberapa prediksi ramalan mengenai hal ini. Salah satunya adalah hadis berikut ini. Nabi pernah memprediksikan kelak dunia ini akan dipimpin oleh pihak yang di luar Islam, yaitu al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Dan umat Islam bakal mengekor kepada mereka. Sedemikian dahsyatnya mengekornya sampai mereka masuk ke dalam lubang bencana sekalipun umat Islam ikut bersama mereka. Kata Nabi kita SAW, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam benar-benar kelak nanti di akhir zaman akan mengekor, mengikuti taklid kepada kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya perlahan tetapi pasti, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka yang kau maksudkan itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, jadi saudara sekalian rahimahumullah, dulu para sahabat mendengar hadis ini pastinya bengong, nggak bisa membayangkan mereka. Kok bisa umat Islam yang punya kitab suci namanya Al-Quran, yang dijamin sama Allah bakal terpelihara sampai hari kiamat, nggak akan berubah sedikit pun, jangankan satu kata, satu huruf pun tidak. Kok bisa jadi mengekor kepada Yahudi Nasrani yang menerima kitab juga dari Allah, tetapi kitabnya nggak dijamin keasliannya, sehingga banyak sudah mengalami penyimpangan. Malah yang kitabnya asli ngikut kepada yang kitabnya menyimpang. Kok bisa? Nggak paham para sahabat dulu. Nah, kita yang hidup di abad modern sekarang ini, kalau kita menggunakan akal sehat, hati nurani, dan kacamata iman, niscaya kita dengan mudah bisa memahami hadis ini. Bahkan kita menyaksikan begitu banyaknya saudara kita yang mengaku muslim, ternyata kelakuannya lebih Yahudi dari Yahudi, lebih Nasrani daripada Nasrani. Dalam hal apa? Praktis hampir semua hal. Ipol, eksos, mil, pengkum, hankam, semua ideologi ditawarkan sekularisme diambil, ditawarkan pluralisme diambil, ditawarkan liberalisme diambil, politik ditawarkan cara berpolitik Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara diambil, sehingga mencari koruptor, politisi koruptor nggak perlu jauh-jauh ke California, di Kalimalang juga ada, nggak usah jauh-jauh ke Boston, di Bogor juga ada. Ideologi politiknya ditawarkan, demokrasi diambil juga. Padahal dalam sholatnya dia bilang Allahu Akbar, di luar sholat rakyat akbar. Lucu kan? Kontradiksi gitu. Kedaulatan hanya milik Allah bagi seorang muslim, tetapi mereka dikelecehin sama Yahudi Nasrani untuk mengakui rakyat yang berdaulat. Rakyat nggak pernah bisa berdaulat, Pak. Rakyat punya apa? Dan nggak pernah bisa sepakat tentang satu hal. Tetapi kalau kita semua sepakat tunduk kepada Allah Ta'ala, Allah yang kita junjung tinggi sebagai yang berdaulat. Dan itu Islam. Kalimat tauhid intinya adalah mengajak semua hamba-hamba untuk tunduk hanya kepada yang maha berdaulat, Allah Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, rajanya manusia. Di bidang ekonomi kita ngekor sama mereka. Mereka menawarkan ekonomi ribawi, kita terima ekonomi ribawi. Buktinya tiap hari kita dapat SMS kan, tawaran riba, proses cepat tanpa agunan 5 juta sampai 250 juta rupiah, hubungi fulana, nomor telepon sekian. Kadang sehari bisa 10 kali Pak ditawarin riba. Kadang-kadang bahasanya dirubah dikit biar kita sangka bukan kayak gitu. Di bidang apa lagi? Bidang hukum kita mengekor pada mereka. Mereka pakai hukum bikinan manusia, kita pakai hukum bikinan manusia. Mereka tendang hukum Allah Ta'ala, kita juga menyingkirkan hukum Allah Ta'ala. Aneh. Kalau mereka nggak pakai hukum Allah wajar Pak, mau pakai kitabullah yang mana? Taurat, bingung Taurat yang mana. Mau pakai Injil, bingung Injil yang mana. Tapi kalau kita pakai kitabullah Quran jelas. Bahkan di negeri manapun sama Qurannya. Udah gitu hukum bikinan manusianya, mending manusianya siapa Pak? Mantan penjajah. Masih diawetkan software hukumnya. Penjajah kafir Belandanya diusir, hukum Belandanya diawetkan sampai sekarang. Makanya di semua ruang pengadilan kalau kita dengar hakim mengutip kitab suci hukum, mesti keluar bahasa Belandanya kan? Nggak mungkin keluar ayat dan hadis, nggak mungkin gitu. Bidang apa lagi? Budaya, mengekor kepada mereka.